Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry AMKL, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Kota Tangerang Selatan, kelompok 1 angkatan 75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sulistianingsih AMKL, peserta Latsar CPNS tahun 2022 golongan 2 angkatan 75 kelompok 1 Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Novita Dewi, peserta Latsar CPNS Kota Tangerang Selatan, Angkatan 75, Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Budia Fahmi, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 75, Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Suminar, peserta Latsar Provinsi Banten 2022, Angkatan 75, Kelompok 1. Said Cokro Aminoto, seorang Muslim Bumi Putra, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam, punya 2 juta anggota. Tanah ini sudah tidak lagi sepantasnya dipimpin oleh negeri Belanda. Kalau tanah ini punya pemerintahan sendiri, siapakah aku? Ternyata aku tak bisa membentuk hijrahku sendiri. Dunia berubah tak terduga. Revolusi berbagai belahan bumi singgah di tanah ini. Ataukah penjara adalah hijrahku? Memahami manusia dan kemerdekaan. Saya akan mencoba mereview nilai yang terkandung di dalam film Cokro Aminoto ini, terutama bila dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak. Seperti yang kita ketahui bahwa host Cokro Aminoto merupakan tokoh pergerakan bangsa yang menjadi pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Islam pada tahun 1912. Bahkan ia mampu melahirkan tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Alimin, Kertosuwiryo, dan juga Musso. Sebenarnya banyak hal yang dapat kita ambil dari film ini, namun saya hanya meringkas sedikit saja. Yang pertama, nilai yang saya ambil adalah berorientasi layanan. Host Cokro Aminoto adalah seorang yang ramah, solutif, dan dapat diandalkan. Ia selalu berusaha untuk memahami kebutuhan rakyat yang dia pimpin di Syarikat Islam ini. Lalu yang kedua, nilainya adalah akuntabel. Sebagai seorang yang dipercaya oleh 2 juta pengikutnya, Cokro Aminoto melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Bahkan di film ini dijelaskan, pada saat istrinya lagi sakit, Cokro Aminoto tetap melaksanakan tugasnya dengan baik dan tetap mengutamakan kepentingan rakyatnya. Lalu yang ketiga adalah sebagai seorang pemimpin organisasi pada saat itu, Cokro Aminoto selalu membantu orang lain untuk terus belajar. Hal ini dibuktikan dengan rumahnya yang dijadikan tempat kos oleh Soekarno, Kertosuwiryo, dan juga Alimin untuk menuntut ilmu. Bahkan beliau juga merupakan guru bangsa dan pendidik pada tokoh pergerakan ini. Dan dalam hal ini, bila dikaitkan dengan nilai berakhlak, maka nilai yang dapat saya ambil adalah nilai-nilai kompeten. Lalu yang terakhir adalah kolaboratif. Cokro Aminoto adalah seorang yang terbuka untuk bekerja dengan siapa saja. Ia mampu bekerja sama dengan Salman Hudi dan juga Agus Salim serta tokoh-tokoh lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ayu. Dan kali ini saya akan mereview film yang berjudul Guru Besar Cokro Aminoto. Bapak Cokro Aminoto adalah guru bangsa karena beliau menjadi guru yang berpengaruh menciptakan pemimpin bangsa Indonesia, salah satunya adalah Bapak Soekarno. Sikap beliau berani menentang pemerintahan Belanda pada saat itu karena kepeduliannya terhadap pribumi yang mana diperlakukan tidak manusiawi oleh Belanda, sehingga membuat beliau dihormati oleh berbagai kalangan pada saat itu. Beliau meninggalkan istri ke Semarang untuk menemui Kiai Ibrahim. Kiai Ibrahim yang menyarankan untuknya mulai berhijrah ke Surabaya karena Surabaya adalah salah satu pusat tempat perdagangan. Selama beliau tinggal di Surabaya, beliau bekerja sebagai redaktor surat kabar yang menentang kolonial Belanda dan beliau ingin melindungi masyarakat pribumi. Pada tanggal 26 Januari 1913 di Taman Kota Surabaya, Bapak Cokro merubah Syarikat Dagang Islam menjadi organisasi Syarikat Islam.
organisasi syarikat Islam yang bertujuan untuk melindungi semua lapisan masyarakat. Pak Cokro melakukan lobby politik dengan tuan ringkes untuk membantunya mengembangkan syarikat Islam di berbagai daerah. Pak Cokro di perjalanan menasehati murid-muridnya agar dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Kongres Syarikat Islam pertama kali diselenggarakan di Bandung pada tahun 1916 yang akan membahas masa depan bangsa. Perselisihan mulai terjadi antara Pak Cokro dan Sue Makmun karena perbedaan pendapat. Nah, pada tahun 1921 Bapak Cokro dipenjara dan 6 bulan kemudian dibebaskan. Organisasi ini menjadi terbelah menjadi dua, Syarikat Islam itu sendiri dan Syarikat Islam Merah yang dipimpin oleh Bapak Sok Makmun muridnya. Nah, dari film ini saya dapat menyimpulkan sikap Bapak Cokro Aminoto sangat berkaitan dengan ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekian dari saya, selanjutnya adalah Mbak Nafadila. Silahkan. Mama kenapa nggak langsung dimati? Begitu banyak nilai-nilai berakhlak yang bisa diambil dari tokoh host Cokro Aminoto yang telah disaksikan dalam film Guru Besar Cokro Aminoto. Di antaranya adalah harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Harmonis dapat diartikan dengan kerjasama antara berbagai faktor sehingga dapat menghasilkan satu kesatuan yang luhur. Nilai harmonis dapat diwujudkan dengan saling menghargai dan toleransi. Nilai harmonis tercermin dalam pidato Cokro Aminoto yang menyebutkan bahwa beliau akan membentuk sebuah negara yang tidak memandang suku dan agama. Beliau juga menjadikan anggota Syarikat Islam sama rata dan sama rasa, serta tidak membedakan orang-orang kecil dan kaum priai. Semuanya diberikan kesamaan hak. Selanjutnya, nilai adaptif. Host Cokro Aminoto memiliki pemikiran yang luas dan visioner. Beliau melihat dunia yang berubah begitu cepat dan menyesuaikan diri terhadap tantangan-tantangannya. Cokro Aminoto juga melihat peluang-peluang yang muncul di tempat yang ia kunjungi, membangun sebuah organisasi untuk menjawab tantangan dan masalah yang ditemukan. Beliau juga bersikap proaktif, yaitu dengan mengunjungi dan menanggapi permasalahan dengan cepat. Yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Cokro Aminoto memberikan semua orang kesempatan untuk berkontribusi dalam pembentukan organisasi Syarikat Islam, mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama membangun pemerintahan untuk lepas dari pemerintah kolonial. Cokro Aminoto selalu memecahkan masalah secara bersama-sama dan menghasilkan solusi yang disetujui bersama pula. Beliau juga sering mengadakan pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh banyak pihak yang berkepentingan untuk membahas isu-isu yang sedang menjadi perhatian dan harus segera diselesaikan. Penjelasan nilai-nilai berakhlak selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Adila. Saya akan melakukan review nilai-nilai berakhlak yang bisa kita ambil dari film Guru Bangsa Cokro Aminoto tahun 2015. Film ini diangkat dari kisah seorang host Cokro Aminoto yang merupakan bangsawan yang berusaha memperjuangkan hak-hak rakyat yang dijajah Belanda agar tidak ada kemiskinan dan kesenjangan sosial di negerinya. Nilai berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Tokoh Cokro Aminoto ini sangat responsif mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyat yang mempercayainya. Dalam film terlihat Cokro Aminoto langsung melerai perkelahian antar kaum Tionghoa berpendidikan dengan pribumi agar tidak ada pertumpahan darah. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Tokoh Cokro Aminoto memberikan ilmu yang ia punya kepada orang-orang yang ditemuinya seperti Agus Salim, Haji Samanhudi, sehingga ketika ia tidak bisa menghadiri pertemuan Syarikat Islam, ia mengutus orang-orang tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada organisasi Syarikat Islam. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Tokoh Cokro Aminoto adalah orang yang terus belajar dengan berhijrah dari kota ke kota, kemudian berbicara dengan tokoh-tokoh penting seperti Haji Samanhudin, Agus Salim untuk membahas masalah-masalah yang ada. Pada film ini terlihat bahwa kepandaian tokoh Cokro Aminoto melahirkan pemuda-pemuda terpelajar seperti Semaun, Kusno atau Soekarno, Alimin, Darsono, Muso, dan Kartosuwiryo.
Nilai yang keempat yaitu harmonis. Tokoh Cokro Aminoto sangat peduli kepada rakyatnya. Terlihat dalam film, ia mendatangi langsung tempat di mana pribumi dihukum atau dipenjara oleh penjajah Belanda. Ia sangat tidak nyaman melihat kondisi tersebut hingga lahir istilah keadilan sama rasa sama rata. Nilai selanjutnya yaitu loyal. Tokoh Cokro Aminoto rela meninggalkan keluarganya untuk mengunjungi kota-kota dan menyelesaikan masalah yang ada. Hingga ketika istrinya sakit pun, ia tetap memilih berpidato di depan rumahnya sampai istrinya meninggal. Nilai yang keenam yaitu adaptif. Dalam film, tokoh Cokro Aminoto memutuskan mengganti nama Sarekat Dagang Indonesia menjadi Sarekat Islam agar keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang, namun juga bagi seluruh umat Islam. Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Terlihat dalam film bahwa tokoh Cokro Aminoto melakukan kerjasama dengan berbagai pihak hingga keanggotaan Sarekat Islam mencapai 2 juta anggota seluruh Indonesia setelah keadilannya. Meskipun pada akhirnya organisasi tersebut terpecah menjadi 2. Sekian review saya mengenai film Guru Bangsa Cokro Aminoto tahun 2015. Selanjutnya yaitu Ratna Suminar. Pengabdian tak memandang seberapa besar gaji atau imbalan, tetapi membicarakan seberapa besar tenaga, harta, pikiran, dan jiwa yang kita korbankan karena satu yang menjadi tujuan, yaitu keberkahan. Begitu ucap seseorang yang lahir di Desa Bakur, Ponorogo, Jawa Timur, 16 Agustus 1882. Seorang guru bangsa yang melahirkan tokoh-tokoh hebat Indonesia di masa yang akan datang, yaitu Raden Haji Omar Said Cokro Aminoto, atau yang sering dikenal sebagai Hos Cokro Aminoto. Sekilas dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa Hos Cokro Aminoto jelas sekali memiliki nilai berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan dan usahanya secara optimal tanpa memandang imbalan yang ia dapatkan. Ada banyak sekali hal yang bisa diteladani dari sosok pahlawan nasional Hos Cokro Aminoto. Dalam bidang kepemimpinan, salah satunya komitmen untuk tidak menjadi beban bagi rakyat. Jika dicermati, sebenarnya Hos Cokro Aminoto yang merupakan orang nomor wahid di Islam bisa saja menerima penyambutan istimewa dari masyarakat yang dikunjunginya. Namun, itu tidak terjadi. Jika itu menyangkut urusan pribadi yang bisa dikerjakan sendiri, maka sedapat mungkin beliau akan mengerjakannya sendiri agar tidak menjadi beban. Hal ini menunjukkan nilai akuntabel tertanam dalam diri Hos Cokro Aminoto. Beliau menggunakan kekayaan dan barang milik organisasi secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan jabatannya. Berbanding terbalik dengan dirinya yang tak mau merepotkan orang lain. Ketika orang lain butuh bantuannya, maka dengan senang hati, tangannya akan selalu terbuka lebar untuk menolong. Pada tahun 1912, Hos Cokro Aminoto tampil sebagai politikus muda yang mendirikan Sarekat Islam. Sebagai penerus dari Sarekat Dagang Islam, Hos Cokro Aminoto pun mengubah orientasi organisasi ini yang mulanya bergerak di bidang ekonomi, diperluas menjadi 4 bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan agama. Keputusan perluasan orientasi organisasi Sarekat Islam ini oleh Hos Cokro Aminoto menunjukkan bahwa beliau memiliki nilai adaptif, dengan cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, dan bertindak proaktif. Beliau juga kompeten dalam kepemimpinannya, serta dapat menjawab tantangan yang selalu berubah. Nilai kompeten juga ditunjukkan dengan Hos Cokro Aminoto yang banyak sekali berbagi ilmu dan pengetahuannya. Beliau merupakan guru dari berbagai tokoh-tokoh yang kelak sangat berpengaruh, seperti Soekarno. Hos Cokro Aminoto juga mempublikasikan tentang paradigma nasionalisme sebagai pencetus gagasan dari pemerintahan sendiri untuk bangsa Indonesia, yang secara tidak langsung dapat memicu semangat rakyat pribumi untuk lepas dari belenggu penjajahan. Dalam hal ini, Hos Cokro Aminoto menunjukkan nilai loyal terhadap bangsa Indonesia dengan memperjuangkan kemerdekaannya melalui tulisannya di media massa tersebut. Beliau juga mampu bekerja secara harmonis, yaitu dengan menghargai setiap orang tanpa memandang kedudukan dan latar belakangnya, serta kolaboratif dalam memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama, juga menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.